Gempa trending. Berpusat di Pacitan, netizen mengabarkan getarannya terasa banget hingga Yogyakarta. Hashtag gempa tagar gempa menjadi trending pagi ini. Netizen pun langsung menelusurinya. Ternyata gempa bermagnitudo 5 terjadi di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Gempa yang berlangsung selama beberapa detik itu dirasakan hingga ke wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, via Twitternya @infobmkg. Gempa tersebut terjadi pada pukul 9.11 LS, 110.85 BT atau 107 km barat daya Pacitan, dengan kedalaman 63 km. Gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Dari akun Twitter BMKG tersebut netizen mengabarkan bahwa gempa terasa hingga Yogyakarta. Astagfirullah kerasa sampai Jogja, tulis akun @tikers. Jogja kenceng banget, kata @cicihisin garis bawah. Aku di Jogja, dan aku bener, kerasa astagfirullah, kata @afrida24. Meski tak berpotensi tsunami, netizen lantas mengkaitkan dengan erupsi Gunung Merapi sebelum terjadi gempa. Ada pula yang mengaitkan dengan kiamat yang sebelumnya juga menjadi trending. Berikut cuitan netizen terkait hashtag gempa di Twitter. @musabdullah08. Waktu ada tagar gempa pertama kali bukan keluar rumah, tapi cari info BMKG. Nana, @hotcocolatens. Cerita gempa dini hari, tagar gempa. @mariarena90. Ya juga ya. Jadi, apakah SCDG ada hajat di Gunung Merapi dan Pantai Selatan? Coba kita tanya Om Hao kisah tanah Jawa. Disga. Siang erupsi. Malam gempa. Anke garis bawah putri. Iyalah keras gempa buminya. Orang di daerah sendiri tagar gempa. Army garis bawah bengawan. Nggak nyenyak tidur dari tadi. Kebangun-bangun terus tapi pas tagar gempa alhamdulillah nggak kerasa. Immortal Quest 11. Yo ngalah lagi turu digugah lindu tagar gempa. Akeong 11 Herlin, ada tagar gempa dan kamar di lantai 2. Mau lari kok bingung gimana caranya mau turun. Ya udah auto diem sambil doa. @npksg garis bawah. Baru pertama kali ngerasa gempa wajah sedih, tagar gempa. Sebelum peristiwa gempa, Gunung Merapi mengalami 2 kali erupsi pada Minggu, tanggal 21 Juni tahun 2020. Erupsi terjadi pada pukul 9.13 waktu Indonesia Barat dan pukul 9.27 waktu Indonesia Barat. Saat dikonfirmasi, petugas pos pengamatan Gunung Merapi, PGM, Kaliurang, Lasiman membenarkan terjadi erupsi pada pukul 9.13 waktu Indonesia Barat. Iya benar, pukul 9.13 waktu Indonesia Barat, ujar petugas pos pengamatan Gunung Merapi, PGM, Kaliurang. Lasiman saat dihubungi melalui WhatsApp, Wah, Minggu, tanggal 21 Juni tahun 2020. Berdasarkan data Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi, BPPTKG, Yogyakarta erupsi yang terjadi pada pukul 9.13 waktu Indonesia Barat tercatat di seismogram dengan amplitudo 75 mm. Sedangkan untuk durasi tercatat 328 detik. Teramati tinggi kolom erupsi kurang lebih 6.000 meter dari puncak Gunung Merapi. Sedangkan arah angin saat terjadi erupsi ke barat. Kemudian, pada pukul 9.27 waktu Indonesia Barat, Gunung Merapi kembali erupsi. Sedangkan durasi tercatat 100 detik. Tinggi kolom erupsi tidak teramati. Sampai dengan saat ini, Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi, BPPTKG, Yogyakarta masih menetapkan status Gunung Merapi pada level 2, waspada. BPPTKG Yogyakarta seperti ditulis kompas.com, masih menetapkan radius bahaya berada di dalam 3 km dari puncak Gunung Merapi. Sebelumnya juga kata kiamat menjadi trending Twitter. Selain karena sejumlah peristiwa di Indonesia juga dunia, ternyata terkait dengan kalender Maya. Kiamat bakal tiba pada Minggu, tanggal 21 Juni tahun 2020, menurut hitungan kalender Maya. Pandemi virus corona global, yang disusul dengan kehancuran ekonomi sebagian besar negara di dunia. Jutaan manusia kehilangan pendapatan dalam sekejap, menjadikan 2020 sebagai tahun terburuk bagi banyak orang dalam hidup mereka.
Apakah ini pertanda bagi akhir hidup seluruh manusia di dunia dalam beberapa hari mendatang? Salah satu interpretasi dari kalender Maya menempatkan akhir dunia pada tanggal 21 Juni tahun 2020, hari Minggu ini. Kalender Maya adalah sistem alternatif penghitungan selain kalender Gregorian, yang digunakan oleh sebagian besar orang di dunia, dan kalender Hijriah yang digunakan orang Islam, dan kalender Julian. Kalender ini dibuat oleh peradaban Maya dianut oleh orang yang mendiami wilayah Amerika Tengah, yang sekarang meliputi negara Guatemala dan Belize modern, Meksiko Tenggara, dan Honduras Barat dan El Salvador, sebelum kedatangan penjajah Eropa. Setelah penjajah Eropa menaklukkan bangsa Maya, mereka menghancurkan sebagian besar bukti sejarah suku Maya, sehingga peradabannya nyaris punah. Pada dekade 1990-an para arkeolog mulai mengumpulkan lebih banyak pengetahuan tentang sistem kalender peradaban Maya. Berbeda dengan kalender Gregorian atau Hijriah, kalender Maya tidak didasarkan pada siklus bulan atau matahari secara langsung. Sebagai gantinya, mereka memiliki 3 kalender untuk tujuan yang berbeda. Kalender Maya jangka panjang adalah kalender yang telah menarik perhatian para ahli teori kiamat, orang-orang yang percaya pada akhir zaman bagi semua kehidupan di bumi. Menurut bacaan mereka tentang kalender dan interpretasi kepercayaan Maya pada zaman dunia, kalender mengatakan bahwa dunia akan berakhir pada Desember tahun 2012, tanggal yang menandai akhir dari siklus panjang 5126 tahun. Setelah prediksi mereka ternyata salah, minggu lalu seorang ilmuwan yang dituduh sebagai ahli teori konspirasi memeriksa ulang kalender tersebut, dan menyimpulkan bahwa tanggal yang tepat untuk akhir dunia sebenarnya minggu ini. Paulo Tagalogun, yang digambarkan secara online sebagai ilmuwan dan ahli teori konspirasi, membuat prediksi dalam serangkaian tweet minggu lalu. Orang-orang melakukan ritual suku Maya dengan latar belakang kuil Maya di negara bagian Yucatan, Meksiko. Reuters_Alarabia.net. Revisinya didasarkan pada membandingkan kalender Maya dengan kalender Julian. Sistem penanggalan Julian merupakan kalender yang digunakan di sebagian besar Eropa, dan koloni Eropa sampai akhirnya digantikan oleh kalender Gregorian sejak tahun 1582. Mengikuti kalender Julian, kita sekarang berada pada tahun 2012. Dengan menghitung perubahan ke Gregorian maka jumlah hari yang hilang dalam satu tahun adalah 11 hari. Selama 268 tahun menggunakan kalender Gregorian, tahun 1752 sampai tahun 2020, kali 11 hari sama dengan 2948 hari. Jadi 2948 hari dibagi 365 hari per tahun, sama dengan 8 tahun. Kata Tagaloguin dalam tweet yang sekarang dihapus, seperti dikutip Alarabia.net, Senin, tanggal 15 Juni tahun 2020. Perbedaan 8 tahun ini jika diterapkan pada kalender Maya menggeser ujung akhir dunia dari 2012 ke 2020, dan dari tanggal 12 Desember menjadi tanggal 21 Juni. Namun, menurut Emiliano Galaga Murrieta, Direktur Institut Antropologi dan Sejarah Nasional Meksiko, sistem penanggalan Maya jangka panjang hanya mewakili akhir suatu zaman. Ini seperti untuk kalender China, ada tahun kelinci. Dan tahun berikutnya adalah tahun naga, dan tahun berikutnya hewan lain, kata Galaga.